Kalau seorang anak cinta pada orang tuanya, akan muncul rasa takut kalau sampai orang tuanya apa? Mengabaikan diri. Oleh karena itu dia akan bekerja berjuang untuk selalu apa? Melakukan perbuatan yang dicintai orang tuanya. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya tiran, kejam, sering menganiaya anaknya, akan membuat anak menjauh berdekat. Menjauh. Yang ditakuti bukan apa? Kehilangan cinta orang tuanya. Tapi yang ditakuti kedekatan dari orang tuanya dan berharap orang tuanya cepat-cepat mati. Betul nggak? Itu merupakan fakta. Dr. Salim Said, pengamat militer kita nih, yang membuat negara ini hancur karena Tuhan nggak ditakuti. Kebohongan tuh terang-terangan, tanpa malu-malu. Sampai ke Tuhan yang Maha Esa mau disingkirkan, supaya nggak bikin takut mereka. Digantikan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kita masih di tempat kediaman Ustadz Husin Alatas di gazebo-nya. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Alfan. Alhamdulillah beliau sudah berada di sini. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengambil tema tujuan hidup sesi kedua. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita diberi kemudahan dalam menangkap ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Husin. Baik, sebagai pengantar kami persilakan Ustadz Alfan. Tafadhal Ustadz Alfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturrahim dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda, dan pemirsa TV Silaturrahim, dari kami kirimkan doa tahiyah Islami. Semoga kita mendapatkan keselamatan, keberkahan, serta limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi Allah memilih kita bersama untuk meluangkan waktu mentadabburi ayat-ayat sucinya, untuk mengambil pelajaran yang hendak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa pengayoman bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya manusia ini akan tersesat dengan jalannya masing-masing menuruti keinginan dan hawa nafsunya. Maka pada sesi kali ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang tujuan kehidupan manusia. Dengan tujuan ini, dengan judul ini dan tema ini nampak menjadi jelas untuk apakah manusia itu
hidup di dunia ini, kemana arah tujuannya, bagaimana sikapnya di dunia yang sementara ini, lalu apa dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, yang menjadi rujukan seorang insan itu melaksanakan kehidupannya sehingga sampai pada tujuannya. Janganlah tujuan yang sifatnya temporer, memperturutkan hawa nafsu, atau mengejar jabatan, mengumpulkan harta benda. Bukanlah itu tujuan kehidupan kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya, untuk semakin terpapar jelasnya, mari kita dengarkan bersama tausiah petunjuk yang akan dibawakan oleh murabbi kita bersama Ustadz Habib Husain bin Hamid Al-Atos. Oleh karenanya mari kita dengarkan secara seksama, semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi falyatafaddal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Allahumma salli wa sallim khatamin nabiyyin al-mab'uthi rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha ummatah wa tarakana jami'an al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yaziqu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Alfan Sunardi, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, Hafidh Ondi yang menemani kita pagi hari ini, serta seluruh keluarga besar radio Silaturahim yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada renungan dan kajian kita yang lalu mengenai tujuan hidup manusia, telah dijelaskan panjang lebar oleh Allah melalui ayat-ayat. Yang kita sampaikan kemarin baru sekelumit dari ayat-ayat suci Al-Quran, yang mengajak kita semua dalam kehidupan dunia ini untuk betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan hidup kita. Lalu menjadikan kehidupan akhirat sebagai tempat yang betul-betul menjadi prioritas utama kita, bukan kehidupan dunia. Kalau seseorang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita? Kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tak butuh kepada makhluknya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sebagaimana dalam surah Fatir, wahai manusia, ketahuilah kalianlah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan kalian. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Ini yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk melenyapkan kalian, dan hal tersebut bagi Allah amatlah mudah. Artinya keberadaan kita manusia di muka bumi ini bukan sesuatu
yang menentukan kelangsungan hidup dari kehidupan dunia ini. Tanpa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menghendaki dapat menggantikan kita dengan makhluk yang lain. Malah kita jumpai keberadaan manusia di muka bumi yang lupa kepada Allah, menjerumuskan mereka untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Seperti yang kita jumpai saat ini, kerusakan lingkungan, sosial, perekonomian, karena keserakahan manusia dan kejahatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Allah sebagai tujuan. Justru tujuannya kembali kepada kita untuk menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa kita, agar menjaga, melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar, agar mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang manfaatnya kembali kepada kita semua, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Mungkin sebagian orang mengatakan tanpa diniatkan karena Allah juga, banyak orang yang melakukan kebaikan. Seperti di negara-negara barat, di Selandia Baru, di Australia, kita saksikan bagaimana kaum humanis ya, yang bekerja untuk kemanusiaan. Kita akui bahwasannya fitrah kecintaan pada kebenaran, kebaikan itu tertanam dalam diri manusia. Kebencian terhadap kejahatan, keburukan tertanam dalam hati manusia walaupun di hati para penjahat. Nah, fitrah itu. Fitrah. Tetapi fitrah ini tanpa dukungan. Ya. Tanpa dukungan yang kuat, mudah sekali berubah. Mudah sekali apa? Ditutupi oleh hawa nafsu dan mengalami penyimpangan. Sebagai contoh, ketika terjadi badai Katrina di Amerika, di Teluk Meksiko, rakyat Amerika yang tadinya santun, menjaga disiplin, aturan, ya, bahkan menjaga hak-hak orang, begitu terjadi bencana, berubah masyarakat Amerika, ternyata apa? Mulai menjarah ke sana dan kemari. Baru-baru di Amerika kita saksikan ketika terjadi wabah COVID-19. Bagaimana mereka menjarah toko-toko, melakukan penyerangan-penyerangan ke sana kemari. Bahkan orang membawa senjata melakukan kejahatan. Padahal kita tahu, tadinya mereka tidak melakukan hal ini. Tadinya mereka sadar, dengan kesadaran mereka, menjaga aturan, disiplin, kebaikan itu bermanfaat untuk mereka. Tapi pada saat mereka mengalami ancaman, mulai ego mereka, ya, satu persatu bermunculan. Mulai mereka mengutamakan diri mereka, takut kalau sampai mereka tidak mendapatkan kebutuhan pangan mereka. Jadi fitrah manusia yang ditanamkan Allah dalam hati mereka semenjak Allah menciptakan mereka, semuanya penuh dengan keindahan. Tapi hawa nafsu, syaitan, ya, begitu juga ego manusia yang dengan mudah menyimpangkan manusia dari apa? Dari jalan yang benar. Tetapi orang yang hidupnya menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya mengharapkan ridhonya dan tahu di saat dia berbuat kebaikan, semua dengan taufik dari Allah. Allah menjanjikan rahmatnya, dia tidak akan bangga diri. Di saat mengalami cobaan, dia tahu cobaan ini di saat dihadapi dengan kesabaran, dia akan menerima ganjaran tanpa hisab. Maka niat, ya, dan arah kehidupan yang menghadapkan wajahnya kepada Allah membuat mereka terjaga dari penyimpangan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Ini bukan hanya untuk kaum muslimin, wahai manusia. Mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Hendaklah kalian, ya, hanya beribadah kepada Allah Tuhan kalian. Menjadikan kehidupan kalian sebagai ladang ibadah. Apapun peran kalian, di saat kalian merasa dalam peran kalian sedang mengabdi kepada Allah, hidup kalian akan terjaga. Perilaku kalian, tutur kata kalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian.
Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Bukan hanya pencipta kalian, tapi pencipta orang sebelum kalian, pencipta juga orang setelah kalian, pencipta seluruh alam raya dan isinya, yang telah merawat mengasuh kalian dengan penuh kasih sayang. Tujuannya, la'allakum tattaqun. Manfaatnya bukan kembali pada Allah, manfaatnya kembali kepada kalian, menumbuhkan naluri ketakwaan dalam jiwa kalian yang akan mencegah kalian dari perilaku yang merugikan kalian dan merugikan orang lain, yang akan mendorong kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kalian, bermanfaat juga bagi masyarakat banyak. Afwan Ustaz, jadi tidak cukup ya aturan-aturan yang bisa dilegalitasin oleh negara untuk memproteksi manusia itu menjadi yang teratur gitu. Terus misalkan humanis, terus dia negaranya maju terus bahagia, seperti antum katakan tadi, ketika tidak ada tujuannya justru menjadi brutal dan degradasi moralnya sangat tinggi sekali. Aturan itu membantu, seperti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diterapkan ya, untuk melindungi hak-hak orang lain, untuk melindungi hak-hak orang lain, untuk juga menjaga kesucian kehidupan manusia, seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri, begitu juga hukuman zina bagi orang-orang yang berzina. Kan tujuannya untuk menjaga kesucian hati mereka, kebersihan rumah tangga mereka, juga menjaga anak-anak keturunan mereka. Karena perzinaan melanggar semuanya. Hukum-hukum ini betul menimbulkan efek jera. Tapi kita bertanya, mata penegak hukum kira-kira sejauh mana dapat mengamati manusia? Kalau bukan tumbuh dari ketakwaan dalam hatinya, maka sulit untuk dapat ya, betul-betul apa? Memerintah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh betul-betul keharmonian. Oleh karena itu, pertama-tama ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia akan asal-usulnya, tujuan hidupnya, kemana mereka akan pergi, balasan yang baik dan mulia di hari kemudian nanti bagi yang berbuat kebaikan, begitu pula adab dan siksa bagi yang melakukan kejahatan, untuk menumbuhkan ketakwaan di hati mereka. Kemudian mendidik mereka dengan amal-amal ibadah ritual yang merupakan sarana amal ibadah ritual untuk juga menumbuhkan ketakwaan di hati mereka, seperti sholat, seperti puasa, begitu pula melakukan amal-amal soleh, kemudian juga menjaga tutur kata kita, perilaku kita untuk menumbuhkan ketakwaan dan kebersihan jiwa di hati kita. Nah, waktu hukum diterapkan, dengan sendirinya yang akan menyambut hukum-hukum ini orang-orang yang hatinya bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, mereka hanya takut, tapi mereka bisa melakukan pelanggaran secara tersembunyi. Bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, kita saksikan, jangankan dalam kehidupan dunia, di alam malakut, di tengah para malaikat yang suci, masih terdapat makhluk yang membangkang dan menentang. Bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diberikan usia yang panjang untuk menyesatkan anak-anak manusia. Oleh karena itu, di negara manapun, pada masa siapapun, pasti ya, walaupun pemerintahnya adil, hukum juga dengan jelas ditegakkan dengan penuh keadilan, akan terdapat manusia-manusia yang menyembunyikan apa? Kekafiran, kejahatan dengan menampakkan keimanan dan kebaikan. Pada masa Rasul sebagai contoh, kita saksikan bagaimana orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keimanan. Begitu pula orang-orang Yahudi Nasrani, apakah mereka tidak tahu bahwa ini Rasulullah? Padahal dulu yang menyampaikan kabar gembiranya mereka. Pada masa Nabi Musa, jelas-jelasan mereka diselamatkan oleh Musa. Ketika Musa mengajak mereka untuk berjuang, mereka bilang, silahkan kamu pergi bersama Tuhan kamu. Kita duduk di sini sampai kamu menang. Kalau sudah menang, baru kita akan masuk. Coba bayangkan. Artinya kesiapan untuk merealisasikan hukum itu, baik itu hukum dari Al-Quran ataupun hukum konvensional yang dibikin oleh manusia, tergantung pada individu manusia itu sendiri, Ustaz. Tergantung ya kesadaran yang ada dalam diri manusia. Kesadaran bermacam-macam. Ada kesadaran yang muncul dari fitrah dan kebiasaan.
Jadi fitrah memang sudah apa? Sudah terdapat ya kesadaran atau mendorong. Kemudian kebiasaan yang dibiasakan di tengah masyarakat juga menumbuhkan kesadaran. Tetapi ini masih kurang. Karena tanpa mengharapkan apa yang di sisi Allah. Dengan sendirinya manusia kan suka tampil menampakkan yang baik. Juga memiliki semangat berbuat kebaikan. Tapi kalau dia tidak menerima imbalan, dia berbuat kebaikan, orang tidak ada yang melihat. Dengan sendirinya semangat untuk berjuang berbuat kebaikan tidak sama dengan orang yang tahu. Baik dilihat manusia, tidak dilihat manusia. Dia melakukan kebaikan yang disaksikan oleh Allah. Dan Allah mencintai apa-apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan. Sebetulnya merupakan tabungan dan cadangan baginya di saat dia menghadapi kesusahan. Datang bala bantuan dari Allah. Man ahsana fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Jadi samping motivasi yang datang dari fitrah, yang datang dari kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya, lingkungannya, ya, untuk tidak biasa berbohong, tidak biasa berbuat keburukan, maka ketakwaan yang muncul dari keimanan kepada Allah, kepada hari akhirat dan mengabdi kepadanya, ini merupakan betul-betul kesadaran yang amat sempurna. Dan orang ini walaupun menghadapi bahaya, insya Allah tidak akan berkhianat. Menghadapi tawaran bujukan dunia yang menarik, dia tertawa, dia tahu nilai kehidupan dunia ini amat rendah, yang di sisi Allah walal akhiratu khairun wa abqa. Jadi diperlukan di samping kesadaran fitrah juga kebiasaan, kemudian menumbuhkan ketakwaan dalam hati mereka, hingga ketakwaan ini yang akan menjaga dirinya, yang memberikan jalan keluar dalam kesulitan. Hingga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah kehidupan dunia. Di sebuah negara komunis ada juga keluarga yang harmonis, jalan-jalan teratur, apa itu gimana Ustaz? Banyak kita jumpai negara-negara sosialis, masyarakat yang berkumpul, bekerja sama, bergotong royong. Saya berikan gambaran dua keadaan yang berlawanan. Ketika rakyat Mesir masih sedang tegang-tegangnya berperang bersama Israel, ekonomi mereka juga sulit luar biasa. Itu rakyat Mesir. Subhanallah, dalam cerita, sebelum dia makan, dia tanya tetangganya punya makan apa tidak. Subhanallah. Kerjasama, kepedulian yang luar biasa. Sampai terjadi masa-masa peralihan. Ketika peperangan usai, rakyat mulai mengurus dunia mereka. Kemudian mereka punya kesempatan untuk berangkat ke luar negeri, bekerja, mengajar. Mulai muncul kesejahteraan, mulai rakyat bersaing satu sama lain. Sampai di luar negeri, dua orang datang dari Mesir sama-sama, bahkan teman. Begitu kerja di satu perusahaan, saling menjatuhkan satu sama lain. Keadaan mereka dulu sewaktu mereka berperang begitu harmoni, begitu akrab. Karena kesadaran ini muncul sesaat. Muncul hanya pada saat-saat mereka terancam, ya. Seperti Fir'aun, ketika dia terancam, air sampai di tenggorokannya, dia mengatakan, sekarang saya beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Allah bilang, al-an, baru sekarang. Wa qad asaita qablu. Dulu kamu menentang, wa kunta minal kafirin. Bahkan berkata tidak akan bergeser dari pendirian kamu. Jadi kesadaran yang muncul hanya pada saat orang terancam, ya. Pada saat orang berada dalam kondisi lemah, kesadaran semacam ini tidak akan kuat untuk dapat menjaga kepribadian manusia. Karena kalau berbalik dalam suasana aman, seperti firman Allah, wala in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sekaratnya mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami berjanji untuk mengerjakan amal soleh. Allah bilang, kalau dikembalikan lagi, balik lagi mereka kepada kebiasaan mereka. Karena bukan kesadaran yang muncul dari apa? Dari iman dan ketakwaan. Jadi pendidikan Allah begitu indah. Pertama manusia dimulai dengan fitrah yang bersih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian membimbing manusia untuk apa? Untuk betul-betul membiasakan lingkungan mereka, lingkungan yang baik dan bersih.
Sampai seorang laki-laki diperintahkan memilih pasangan yang baik untuk dapat melahirkan anak yang baik. Wanita juga memilih pasangan yang baik untuk memiliki benih yang baik. Kemudian dari mulai dini ditanamkan orientasi kehidupan yang sebenarnya itu menginginkan Allah dan hari akhirat. Menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Sampai Allah tegaskan bahwa orang yang bisa meneladani Rasul dan mengikuti jalannya hanya orang yang menginginkan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada pribadi Rasul terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini hanya bisa dilakukan, diikuti oleh orang yang menginginkan Allah dan menginginkan kehidupan akhirat. Dan selalu mengingat Allah. Karena orang yang hatinya tidak menginginkan Allah dan hari akhirat, dikuasai oleh apa? Kepentingan sesaat. Di saat dia merasa disiplin, disiplin, keteraturan, membawa kebaikan buat mereka, mereka akan saling menjaga. Tapi di saat nanti mereka menghadapi ancaman atau situasi yang khusus emergensi, bisa terjadi perubahan. Bisa terjadi perubahan yang amat mengerikan. Oleh karena itu peran iman ini amat penting. Contoh, kita lihat bangsa-bangsa yang maju seperti Amerika dan lain-lainnya. Kemudian saksikan coba Inggris dengan kemajuan mereka. Hanya disebabkan pertandingan bola, mereka bunuh-bunuhan. Betul enggak? Pertandingan bola, mereka bunuh-bunuhan. Begitu ekonomi mereka mengalami kesulitan, rakyat betul-betul berubah dari orang-orang yang tadinya jinak, damai, menjadi orang-orang yang bagaimana? Yang mengerikan. Tapi Indonesia, orang meramalkan krisis Indonesia akan menimbulkan kekacauan di negeri kita yang luar biasa. Ternyata apa? Orang Indonesia ini alhamdulillah, karena adanya iman di hati mereka walaupun amat tipis, adanya apa? Allah di hati mereka, membuat mereka subhanallah bisa bertahan walaupun dengan bekal hidup yang sederhana. Dan masih banyak orang dalam kondisi begini hatinya tersentuh untuk menginfakkan harta mereka. Kenapa? Panggilan Allah. Karena mereka menginginkan apa yang di sisi Allah, menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sampai ada pasangan suami istri di Amerika kalau tidak salah ketika saya di Mesir mengatakan, kalau tidak ada Tuhan kita mesti menciptakan Tuhan. Ditanya kenapa? Dia bilang kalau tidak ada Tuhan, bagaimana suami betul-betul akan setia pada istrinya? Istri akan setia pada suaminya. Kalau hanya pengawasan manusia, tidak mungkin manusia bisa menjaga kesucian hidupnya. Bagaimana seorang anak akan menghormati orang tuanya? Jadi mengatakan kalau tidak ada Tuhan, mesti kita menciptakan Tuhan. Oleh karena itu masyarakat yang bertuhan, yang beribadah kepada Allah, walaupun cara beribadah mereka salah, masih lebih tahan dan tegar dibandingkan masyarakat yang ateis. Nah di sini kita melihat bagaimana menginginkan Allah atau merindukan Allah dan hari akhirat itu merupakan apa? Merupakan motivasi yang paling besar yang dapat meluruskan hidup manusia. Oleh karena itu Allah mendidik kita melalui puasa. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pada saat dia berpuasa, jauh dari mata manusia dia bisa minum, bisa makan. Betul enggak? Tapi ketakwaan yang menjaga diri. Ini betul-betul menjadi apa? Menjadi bala bantuan buat dirinya untuk memiliki kendali diri. Walaupun jauh dari mata manusia, dia menahan dirinya. Sampai orang-orang di barat terheran-heran, bagaimana kalian bisa puasa selama 1 bulan penuh? Mereka mengatakan, alhamdulillah kami merasakan dengan ringan. Bagi mereka merupakan apa? Berat. Beban yang berat. Memang orang kalau tidak dibantu Allah untuk berpuasa gak gampang. Betul gak? Jadi antum lihat bagaimana pendidikan Allah yang begitu indah mendidik manusia agar memiliki kendali diri. Di samping bakat dasar yang ditanamkan Allah dengan fitrahnya yang mencintai kebaikan. Kemudian juga hidup dalam lingkungan yang baik. Allah berikan dia akal. Allah turunkan wahyu ilahi yang akan menggetarkan kalbu orang-orang yang masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk kembali ke dalam Al-Quran dalam narasumber agama kita? Karena satu-satunya kitab yang dapat menyentuh kalbu manusia,
yang dapat meluruskannya, yang mensucikannya, yang merangsang kebaikan dalam dirinya, yang menumbuhkan ketakwaan dan rasa khawatir takut kepada Allah dan hari akhirat, hanya Al-Quran. Dan semuanya penuh keseimbangan tanpa berlebihan. Tidak dibuat orang hanya khusus fokus kepada akhirat melupakan dunianya, tapi tidak dibiarkan dia hanyut bersama dunianya lupa kepada akhirat. Oleh karena itu keseimbangan ini terdapat dalam firman Allah dalam suratul Qasas. Dalam suratul Qasas, gambaran yang amat indah. Ini melalui lisan Musa dan kaumnya terhadap Qarun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini bimbingan bagi manusia untuk betul-betul memahami tujuan hidup. Ayat ini hanya satu ayat, tapi menjelaskan tujuan hidup dengan jelas. Mana tujuan, mana sarana. Wabtaghi fima atakallah. Pergunakanlah dengan sungguh-sungguh apa saja yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhirat. Jangan sebaliknya. Amal akhirat kita gunakan untuk tujuan duniawi. Seperti orang-orang yang menunggangi agama untuk kepentingan pribadi. Menjadikan agama sebagai sarana kehidupan dunia, bukan sarana untuk apa? Untuk mengejar keridhaan Allah dan hari akhirat. Jadi wabtaghi, dalam bahasa Arab ibtagha yabtaghi ini menunjukkan arti apa? Keinginan dan kesungguhan yang bersungguh-sungguh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Pergunakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhiratmu. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi bukan berarti kamu akan melupakan kebutuhan dunia kamu, tidak. Kebutuhan diri kamu, makan, minummu, tempat tinggalmu, keluargamu, jangan kamu abaikan. Jadi jangan kamu lupakan ya kebutuhan duniamu, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Kamu hidup dalam kehidupan dunia bagikan seorang musafir. Maka gunakan bekal kamu untuk perjalanan kamu, tapi semua yang Allah berikan hendaklah hidup kamu, usiamu, harta bendamu, dan semua yang Allah berikan pada kamu untuk membangun akhiratmu. Kemudian, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Semua yang kamu miliki adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, rahmat dan kemurahan Allah. Maka sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan padamu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kemurahannya pada kamu, hendaklah kamu juga bersikap baik dan bermurah hati kepada sesamamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan yang Allah berikan kepadamu kamu gunakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah paling tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Coba antum bayangkan. Orang yang menjadikan Allah akhirat sebagai tujuan, menjadikan dunianya sebagai sarana untuk membangun akhiratnya, dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, selainnya digunakan sebagai sarana dan kendaraan. Kira-kira mana yang akan hidupnya dengan lurus? Nah, hidupnya untuk Allah ya. Yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan melupakan keluarganya, melupakan anak istrinya, melupakan nilai-nilai kebaikan. Yang penting dia mencapai tujuan dunianya. Karena kalau dia kaya, orang puji dia, orang cium tangannya, orang hargai. Bahkan sampai ulama, ustadz bisa cium tangan orang seperti ini. Bagaimana nggak semakin menjadi-jadi? Kalau pejabatnya, konglomeratnya yang cinta dunia, tidak heran. Tapi kalau ulamanya karena cinta dunia cium tangan mereka, menyambut mereka dengan tergopoh-gopoh, mereka merasa dengan perbuatan mereka benar. Mereka bilang, kita kalau punya uang bisa panggil ulama, bisa bayar mereka, bisa minta mereka untuk membacakan ayat-ayat Allah, membenarkan perbuatan mereka. Akhirnya karena tergila-gila pada dunia, mereka bersama-sama disatukan sebagai pengikut syaitan. Jadi indahnya ayat ini dalam surat Al-Qasas, ayat berapa tadi? 77. Ayat 77. Wabtaghi
fima atakallah. Pergunakan dengan betul-betul sungguh-sungguh apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun ad-darul akhirat, kehidupan akhirat. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia akan sirna dan musnah. Keluarga, harta benda hanya hiasan kehidupan dunia sesaat. Setelah itu kita akan tinggalkan semua yang kita kumpulkan, lalu kita akan dibaringkan dalam liang lahat, kembali kepada asal kita. Kemudian akan tiba kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menghisap amal perbuatan kita. Yang kita lakukan bisa menjadi cahaya yang menerangi kubur kita, bisa menjadi liang api neraka yang akan membuat hidup tersiksa. Belum lagi di hari kemudian nanti kehidupan panjang tanpa akhir. Jadi hanya orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak berakal yang menjadikan dunia sebagai tujuan, sedangkan agama dan akhirat dijadikan sebagai kendaraan. Jadi pergunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Jangan kita akhirnya tidak memberikan nafkah yang baik buat keluarga kita, juga tidak menikmati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan buat kita. Padahal Allah berikan semua ini agar kita bersyukur. Jangan kita mengatakan bahwa ini untuk orang-orang kafir, tidak. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Sebetulnya Allah sediakan dunia ini untuk orang yang beriman. Orang kafirnya numpang sama orang yang beriman. Dengan syarat jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Kita nikmati kelebihan yang Allah berikan, kita berbagi dengan saudara kita. Dapat dunia, dapat akhirat. Betul nggak? Bukan hanya mendapatkan dunia dan akhirat, hati kita bahagia bisa memberi. Memberi itu apa? Satu kenikmatan yang luar biasa. Jauh lebih nikmat daripada kita menerima. Walaupun kita senang dengan apa yang diberikan, tapi hati kita menjadi kecil di hadapan orang yang memberi kita. Tapi di saat kita mendapatkan karunia Allah, lalu berbagi dan memberi, Allah berkahi apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Belum lagi yang Allah sediakan di hari akhirat nanti. Jadi indah sekali tadi Ustadz ya. Artinya tujuan manusia itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan reward gitu. Nah, kalau misalkan ini ditafsirkan kepada tatanan kehidupan sosial dalam bernegara misalnya Ustadz. Artinya orang yang mempunyai wewenang itu akan menularkan kemanfaatan dan kemajuan apabila juga menginsafi dan mengetahui tujuan kehidupannya. Nah, bisakah diharapkan dari seorang yang memangku wewenang atau jabatan sementara dia itu tidak sama sekali jauh dari tujuan kehidupannya Ustaz? Akhirnya nantinya terjadi krisis lagi sehingga ya berbohong sana sini. Kalau kita perhatikan sama-sama ya, pada masa berhadapan dengan penjajah Belanda, umat Islam itu kompak luar biasa. Kompak kan? Bersatu menghadapi penjajah, menghadapi musuh bersama. Dan kita lihat semangat pengorbanan mereka juga luar biasa. Kita ambil contoh Jenderal Sudirman yang sakit-sakitan, ya. Melakukan perang gerilya, naik gunung, turun gunung, bahkan pada saat sakitnya ditandu, bahkan digendong oleh Cokro Pranolo yang menjadi mantan gubernur DKI setelah siapa? Setelah Ali Sadikin, enggak? Polisi yang menjadi mantan polisi yang menjadi gubernur diangkat oleh Presiden Soeharto setelah Ali Sadikin. Dia merupakan ajudan Jenderal Sudirman pada saat itu. Kita bertanya apa yang kira-kira membuat Jenderal Sudirman menolak tawaran yang menarik. Bahkan ketika sekutu kembali ya, masuk ke Jogja. Pada saat itu Bung Karno akan melakukan negosiasi. Jenderal Sudirman mengatakan tidak. Dia lebih suka untuk bergerilya. Karena dia tidak akan percaya kepada janji Belanda sebagaimana lu pahlawan kita di Ponorogo, Imam Bonjol semua menjadi korban dalam perangkap-perangkap mereka. Selagi kita tidak kuat, tidak mungkin bisa negosiasi dengan adil. Jadi posisi yang lemah harus menerima ketentuan yang datang dari yang kuat. Kemudian saksikan juga ceramah Bung Tomo. Ya. Ceramah Bung Tomo yang berapi-api didukung oleh para ulama untuk berhadapan dengan sekutu yang alhamdulillah berakhir ya, membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Kemerdekaan bukan perjuangan Bung Karno. Bung Karno deklarator. Tapi yang berjuang siapa? Rakyat. Umat Islam. Umat Islam. Jadi jangan dianggap negeri ini milik Bung Karno.
negeri ini merupakan hasil perjuangan Bung Karno? Tidak, beliau salah satunya. Dan seorang deklarator yang dipilih kemudian menjadi presiden Indonesia bukan berarti dia orang yang paling berjasa sama sekali, tidak. Jadi kita betul-betul ya, belajar dari sejarah perjuangan bangsa kita yang melahirkan pahlawan-pahlawan yang tidak sayang mengorbankan diri mereka. Dan kita tahu sejarah pejuang-pejuang kita, ya, setelah mereka menjabat, mereka menggunakan sepeda, hidup dalam keadaan prihatin, penuh kecintaan pada bangsa ini. Tapi kapan rusaknya bangsa kita? Rusaknya bangsa kita setelah kemerdekaan, mulai muncul kecintaan pada kekuasaan. Mulai setiap kelompok ingin agar orang mereka yang tampil memerintah dan memimpin. Saksikan ketika Masyumi meraih kursi mayoritas. Kemudian naik dua pemimpin, dua Perdana Menteri dari kalangan Masyumi. Yang menghancurkan kekuatan tersebut, perpecahan di antara apa? Anggota-anggota Masyumi. Karena apa? Karena kecintaan pada kekuasaan. Jadi begitu mulai muncul dunia menari-nari di hadapan sebagian orang, kebanyakan orang lupa, lengah. Oleh karena itu di saat wanita-wanita sopan tertutup aurat mereka, hawa nafsu akan reda kan? Tapi di saat perempuan yang cantik menari-nari dengan gerakan tubuh mereka, irama dan suara mereka, kira-kira yang tergoda hanya orang biasa apa ulama? Ulama juga bisa jatuh. Betul enggak? Jadi dunia kalau sudah menari-nari di hadapan manusia, jangankan orang biasa, ulama bisa jatuh. Oleh karena itu rusaknya, hancurnya bangsa kita, dan kekecewaan demi kekecewaan muncul. Dan kita bukan lagi memilih pemimpin yang kita inginkan, tapi memilih siapa yang ditentukan untuk kita pilih. Sampai akhirnya muncul slogan, kita memilih yang terbaik di antara yang buruk. Saya bilang, kenapa bukan yang terbaik di antara yang baik? Kenapa? Karena rakyat kita belum layak untuk menerima pemimpin yang baik, apalagi yang terbaik di antara yang baik. Karena apa? Hubbud dunya. Nah sekarang orang menggembar-gemborkan perjuangan Islam. Apa betul perjuangan untuk Allah dan Islam? Yang saya jumpai perjuangan untuk kelompok dan golongan. Nah melalui perpecahan ini umat Islam dipecah belah dan diadu domba. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang pemimpin dapat memimpin dengan jujur, baik, adil, kalau di hatinya tidak terdapat Allah dan hari akhirat. Begitu hatinya dipenuhi dengan harapan kepada Allah, takut padanya, begitu pula mengharapkan hari akhirat, subhanallah, walaupun jauh dari mata manusia, dia betul-betul akan terjaga. Dia tidak berjuang untuk dirinya, keluarganya maupun kelompoknya, tapi berjuang untuk tujuan yang lebih indah, yang lebih luas, yaitu keridhaan Allah dan hari akhirat. Dia perlakukan manusia semua sama dan adil. Lihat contoh-contoh para sahabat Rasul. Lihat juga Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Bagaimana dia bekerja untuk apa? Kebenaran, keadilan. Kita perhatikan juga sebuah kisah yang datang bukan dari apa? Bukan datang dari kaum muslimin. Seorang pemimpin satu negara yang hidup sederhana dengan kendaraan yang sederhana. Gajinya semua diinfakkan untuk rakyatnya. Hidup sebagaimana kehidupan rakyat, tidak berlebih-lebihan. Datang bukan dari orang Islam. Ini baru-baru ini. Kemudian saksikan bagaimana Nelson Mandela. Puluhan tahun di penjara. Dia berjuang untuk hak-hak kulit hitam. Begitu dia berhasil, dia ajak kulit putih juga ikut memerintah bersamanya. Bahkan sebagian pendukungnya berasal dari kulit putih. Dia tidak mendendam terhadap mereka. Bahkan terhadap orang yang pernah menguburnya di tanah sampai ke lehernya. Nah, bagaimana coba ya kalau seandainya orang Islam dengan fitrah yang bersih, lingkungan yang bersih, ketakwaan tumbuh di hati mereka dan mengharapkan hari akhirat. Ustaz, bagaimana cara memadukan antara cinta kepada Allah dan takut kepada Allah? Perbedaan sebetulnya makna takut dan cinta kepada Allah beda dengan takut dan cinta kepada selain Allah. Contoh, kalau kita takut menghadapi singa, kita akan lari. Kalau takut kepada Allah, kita akan mendekat. Betul tak? Kalau takut pada Allah beda. Contoh, kalau seorang anak cinta pada orang tuanya, cinta pada, akan muncul rasa takut kalau sampai orang tuanya apa?
mengabaikan diri. Oleh karena itu dia akan bekerja berjuang untuk selalu apa? Melakukan perbuatan yang dicintai orang tuanya. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya tiran, kejam, sering menganiaya anaknya, akan membuat anak menjauh mendekat. Menjauh. Yang ditakuti bukan apa? Kehilangan cinta orang tuanya. Tapi yang ditakuti kedekatan dari orang tuanya dan berharap orang tuanya cepat-cepat mati. Betul nggak? Begitu juga pada ibunya, di saat dia cinta pada ibunya, dia akan takut kehilangan kecintaan ibunya. Dia akan berbuat kebaikan untuk mengambil hati ibunya. Yang paling ditakuti itu apa? Kalau ibunya berbuka asam di hadapannya. Kenapa? Karena kecintaan ibu. Nah, bandingkan cinta Allah pada hambanya dengan cinta ibu dan ayah pada anaknya. Mana yang lebih besar? Allah. Apa yang dijanjikan ibu sebatas kehidupan dunia. Bahkan sedikit, tidak semuanya. Tapi yang Allah janjikan dunia dan akhiratnya. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, takut kita kepada Allah beda dengan takut kita kepada selain Allah. Takut kita kepada Allah, takut yang bersumber dari apa? Dari cinta kita pada Allah. Harapan kita kepada Allah. Kita tidak khawatir Allah akan berbuat aniaya, berlaku tidak adil. Tapi yang kita khawatirkan justru kalau Allah memperlakukan kita dengan adil. Yang kita takuti bukan kezaliman Allah, keadilan Allah. Sampai Imam Ali mengatakan, ya Allah, kalau kamu hadapi kami, angkut kami di atas bahtera keadilanmu, niscaya kami akan celaka. Oleh karena itu yang kami harapkan, kemurahanmu ya Allah. Kalau keburukan kita dihitung sama, kebaikan kita dihitung sama, coba bayangkan apa jadinya. Banyak kan kejelekannya nih. Kelalaian kita, kemalasan kita, juga kemaksiatan kita begitu banyak. Oleh karena itu, mengherankan manusia kebaikannya dihitung 1:10 dan 700. Kalau dia bersabar tanpa hisab, keburukannya hanya 1, kok kenapa keburukannya lebih besar daripada kebaikannya? Betul enggak? Jadi bedanya takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah bukan cinta yang sifatnya emosional. Betul enggak? Sebagaimana cinta Allah kepada kita bukan cinta emosi. Oleh karena itu kecintaan pada Allah, ya, mengharapkan apa yang di sisinya membuat kita berlaku adil. Artinya, mencintai apa yang dicintai Allah, menjaga apa yang dicintai, kejujuran, keadilan, kebenaran. Tapi kalau cinta kita pada anak bisa menggelincirkan anak. Cinta kita pada istri bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran. Cinta pada suami bisa membuat dia menutup mata dari apa yang salah. Betul enggak? Tapi kalau cinta pada Allah, cinta pada nilai-nilai ilahi yang begitu indah. Rahmatnya, kasihnya, kejujurannya, juga kebenarannya, keadilannya, hingga orang yang beriman, di saat dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan meneladani Allah pada apa? Pada asma-asmanya yang begitu indah, kecuali pada kesombongan, keangkuhan. Kenapa? Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah menamakan dirinya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sedang kita makhluknya nggak boleh sama sekali? Saya bilang beda. Kalau Al-Izzah wal-Jabarut ada pada Allah, begitu juga Al-Muntaqim yang membalaskan dendam ada pada Allah, beda dengan ada pada kita. Kalau kita menjadi sombong, akan banyak orang yang teraniaya. Kita juga katakan perkasa, akan banyak orang yang tertindas. Kalau kita melakukan pembalasan dendam, kita banyak melakukan tindakan yang keluar dari garis kebenaran. Tapi kalau Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir bukan untuk menghadapi orang yang baik, menghadapi orang yang sombong. Jadi orang yang sombong, yang mutakabbir akan dihadapi oleh Allah dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sedangkan yang baik, yang santun, yang pemaaf, yang pengasih, Allah akan hadapi dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Begitu Ustaz, juga Al-Muntaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam kitab sucinya bahwa sebuah negara akan makmur. Dan itu Allah ulang-ulang janjinya, di antaranya Al-A'raf ayat 96, walau ana alal qura amanu wattaqau. Nah, penjabaran amanu itu bagaimana sih Ustaz? Kan kita kalau misalkan melihat Indonesia ini seolah-olah banyak tuh orang-orang yang beriman, bahkan pemimpinnya juga berKTP-kan Islam, pakai Pak Haji, pakai sorban. Kenapa Indonesia kok tidak makmur-makmur? Nah, penjabaran wattaqau amanu itu bagaimana kalau misalkan kita cocokkan ke Indonesia nih Ustaz? Selama ini kita memahami iman itu artinya percaya. Percaya. Sebatas percaya dan yakin. Padahal iman tidak sebatas itu.
Kalau hanya percaya dan yakin, maka iblis adalah makhluk yang beriman. Iblis adalah makhluk yang beriman. Bayangkan iblis mengenal alam yang tidak kita kenal sama sekali. Kehidupan para malaikat karena beribadah pada mereka. Mengenal surganya, mengenal nerakanya. Mengenali dan mengetahui hakikat-hakikat yang tidak kita ketahui. Tapi iblis masuk dalam hamba yang beriman apa tidak? Tidak. Allah katakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena aba menolak untuk tunduk pada Allah. Mengikuti bimbingan petunjuk Allah walaupun dia kenal Allah, walaupun dia yakin bahkan lebih daripada kita, tetap tidak termasuk dalam hamba-hamba yang beriman. Ada satu pertanyaan diajukan kepada seorang tokoh Islam terkemuka, Zakir Naik. Kebetulan pertanyaan ini diajukan kepada Ustadz Zakir Naik di Malaysia, yang mengajukan seorang Buddha. Dalam pengajian beliau kan dihadiri oleh kalangan Hindu, kalangan Buddha, ya. Karena dia meyakini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bertujuan untuk mengajak orang untuk mengenal kebenaran, bukan hanya monopoli satu kelompok. Dr. Zakir Naik ditanya oleh seorang Buddha, dia mengatakan saya ini seorang yang humanis, mencintai kebajikan, kebaikan. Bahkan ya, saya banyak mempekerjakan di perusahaan saya orang-orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Saya berikan mereka gaji yang baik, ya. Perlakukan mereka juga dengan santun. Apakah saya akan masuk api neraka? Sedangkan orang-orang Islam yang menumpahkan darah, ya, yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang terjadi katakan di Yaman, di Suriah, ya, dengan nama agama melakukan pembantaian, pemusnahan, pertumpahan darah, merusak juga kehidupan orang-orang yang damai. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga karena mereka beriman? Zakir Naik mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatannya bagi orang yang memiliki dua kriteria. Amanu wa amilus shalihat. Kalau dia mengaku mengklaim bahwa dirinya beriman tapi tidak mengerjakan amal soleh, orang seperti itu tidak akan mendapatkan janji Allah. Kalau dia beramal soleh seperti Anda, tapi Anda tidak beriman kepada Tuhan Anda yang menciptakan Anda persekutukannya dengan yang lain, Anda tidak akan mendapatkan janji Allah. Jadi di satu sisi Anda telah berbuat kebaikan, menjadi seorang yang humanis, ini perbuatan amal yang dicintai Allah. Dan Allah telah membalas Anda dengan kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia, kehidupan juga akhirat, jangan khianati Tuhan. Jangan kau persekutukan Tuhan. Jadi dua hal, iman dan amal soleh. Iman adalah fondasinya yang tidak terlihat, amal soleh penampakannya. Jadi sebenarnya amal soleh itu penampakan dari iman. Tapi kalau amal soleh bukan penampakan dari iman, ya, karena dia seorang humanis, seorang yang terdiri dalam lingkungan yang baik, di samping fitrah yang Allah tanamkan, dia akan dapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia, tapi dalam kehidupan akhirat dia tidak akan dapatkan bahagianya, karena dia telah mempersekutukan Allah dan lupa pada Tuhan. Jadi tujuan hidup yang paling utama ini bukan dunia, Allah. Dan tujuan kita hidup untuk Allah bukan kembali manfaatnya untuk Allah, tapi kembali manfaatnya untuk kita. Dan Allah menerangkan bahwa kehidupan yang saat ini dilalui oleh manusia, kehidupan dunia artinya apa? Apa arti dunia? Dunia rendah. Rendah. Mu'annas dari adna. Dana yadnu itu rendah. Dunia kehidupan yang rendah. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan akhir, artinya tiada akhir lagi setelah itu. Kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kita ambil contoh, salah satu contoh gambaran kehidupan dunia yang digambarkan Al-Quran. Nah, ini kelebihan Al-Quran, terkadang membawa kisah-kisah para nabi, dialog bersama umatnya, ya. Kemudian terkadang membawa perumpamaan-perumpamaan. Terkadang juga Al-Quran, ya, menceritakan hal-hal yang indah dalam kehidupan akhirat. Begitu juga azab dan siksanya. Tujuannya untuk menumbuhkan ketakwaan, kecintaan, kerinduan pada Allah dan hari akhirat. Cuma sayang Quran cuma apa? Dibaca, dihafal tanpa diresapi. Kita lihat pada ayat
24 dari surah Yunus. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal wal an'am. an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan dari kehidupan dunia ini, Allah berikan gambarannya akan singkatnya dunia, akan cepatnya kenikmatannya berlalu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini perumpamaannya bagaikan air yang kami tuangkan dari langit. Butiran-butiran air hujan turun ke bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard. Dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Di mana manusia dan hewan bersatu dalam apa? Dalam menikmati hasil-hasil apa? Hasil-hasil dari bumi tersebut. Dari apa yang dimakan oleh manusia dan hewan. Kemudian apa? Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Hingga ketika bumi mulai mempergunakan hiasannya, bersolek dengan indah. Maksudnya apa? Pada saat tanaman-tanaman tersebut dalam keadaan hijau, pemandangan yang begitu indah, ini gambaran bumi yang berdandan, bersolek dengan perhiasannya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi mempergunakan hiasannya, wazayyanat, bersolek, ya, berdandan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Sedangkan penduduk bumi merasa bahwa mereka apa? Sedang betul-betul menikmati dunia ini dengan penuh kekuasaan mengendalikannya. Ataha amruna lailan aw nahara. Datang azab kami baik malam hari maupun siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Kami jadikan semua keindahan bumi ini ternyata apa? Hasidan, bagaikan tanaman-tanaman sehabis panen. Jerami-jerami sisa dari panen, ya, yang berserakan, ya, baik itu panen gandum ataupun panen beras, kita saksikan bagaimana yang tadinya begitu indah permai, ya, berubah waliyadzubillah menjadi daun kuning yang berderai-derai tertiup angin. Ka'allam taghna bil ams, seolah-olah semuanya tidak pernah ada kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat ini bagi orang yang mau bertafakur. Manusia berlomba-lomba membangun, meninggikan bangunan mereka, memperindah hiasan-hiasan mereka. Mereka lupa bahwa sebentar lagi apa? Akan tiba saatnya semua ini akan mengalami kehancuran. Bahkan cantiknya ibu kota begitu banjir hilang. Begitu terjadi gempa bumi juga apa? Hilang. Waliyadzubillah, ini merupakan fakta bagaimana kota Banda Aceh dan sekitarnya ketika terjadi tsunami, apa-apa yang mereka jaga, mereka rawat, bahkan hiasan-hiasan yang mereka simpan di box-box mereka, mereka tidak mampu selamatkan. Dalam sekejap tidak kurang dari 200.000 orang binasa. Kota mereka hancur penuh dengan lumpur. Itu kehidupan dunia. Seperti dalam firman Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda, begitu juga apa? Dan anak-anak hanya hiasan kehidupan dunia. Begitu kita meninggalkan dunia, semua apa? Akan terputus dari kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi menginginkan, mengutamakan kehidupan akhirat ini merupakan pangkal segala kebaikan. Oleh karena itu, pangkal segala keburukan mengutamakan kehidupan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Pangkal segala kerusakan, bencana, penyimpangan adalah cinta pada dunia. Allah tidak melarang kita cinta pada istri kita, anak kita, pada juga harta, karena bisa apa? Karena bisa memenuhi kebutuhan kita. Orang kalau gembira menerima pemberian, katakan sebesar 1 juta, 2 juta, itu bukan perbuatan yang salah. Tetapi di saat dia menolak pemberian yang diharamkan Allah karena menginginkan Allah, ini merupakan keselamatan buat dirinya.
Tapi di saat dia menerima pemberian-pemberian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan, ini kecintaan dunia salah. Oleh karena itu banyak orang yang bersyukur pada Allah menerima dengan gembira pemberian yang tidak berarti atau katakan imbalan dari pekerjaannya sedikit. Tapi sewaktu ditawarkan dunia yang begitu megah mewah tapi bukan dalam keridhaan Allah, dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah rabbal alamin. Jadi cinta kepada dunia, mengutamakannya dari kehidupan akhirat, ini merupakan pangkal segala bencana dan kerusakan. Nah, Mas Krisna, kita ambil contoh dalam kehidupan yang spesifik, lebih spesifik sedikit ya. Suami yang takut pada Allah, mengharapkan yang di sisi Allah, menginginkan juga hari akhirat. Kira-kira bagaimana sikapnya, perlakuannya terhadap istri? Baik. Begitu juga istri yang merindukan Allah, menginginkan hari akhirat. Di saat diberikan nikmat, dia akan bersyukur. Dicoba, dia bersabar. Dia mengingatkan suaminya. Begitu juga mendidik anaknya dalam keridhaan Allah. Di saat hati mereka disatukan pada kecintaan pada Allah, hidup mereka ini tanpa susah payah, mudah untuk dibenahi. Oleh karena itu, keluhan pada konsultasi keluarga yang datang kepada kita, perselisihan pertentangan di antara mereka, karena apa? Karena hati tidak disatukan melalui kerinduan pada Allah dan hari akhirat. Oleh karena itu pasangan suami istri yang bisa hidup rukun, damai, bisa bekerja sama, di saat dua-duanya bersepakat, berikrar, berbaiat untuk menerima keputusan Allah pada semua perselisihan mereka. Jadi saat mereka berselisih, walaupun si laki keras, si wanita keras, diingatkan bahwa perbuatan kamu salah, dia akan mengatakan jazakallah khair. Terima kasih banyak yang menunjukkan kesalahan saya. Dia takut pada Allah. Seperti seorang laki-laki bilang, Ustaz, saya jatuh cinta pada seorang perempuan. Saya ingin menikahi dia, cuma adatnya keras. Karena keluarganya keras. Bagaimana saya teruskan jangan Ustaz? Saya tanya, dia takut pada Allah enggak? Dia takut. Kalau disebutkan nama Allah, dibacakan ayat Allah, dia langsung berhenti. Kawini dia. Daripada kawin sama perempuan yang lembek-lembek, lembut-lembut, tapi nggak takut sama Allah Ta'ala. Depan kita lembek-lembek, lembut-lembutan, di belakang apa? Imut-imutan sama orang lain. Jadi masalahnya mengharapkan yang di sisi Allah, takut kepada hari akhirat. Kalau dia melakukan perbuatan yang tidak benar, ini betul-betul akan menjadi kompas kehidupan, menjadi benteng yang membentengi dia dari ancaman-ancaman syaitan. Karena syaitan itu tidak akan mampu sama sekali apa? Untuk mendekati hamba yang mengabdi kepada Allah, yang merindukan Allah, menginginkan yang di hari akhirat. Tapi begitu hatinya menginginkan dunia, ini merupakan mangsa syaitan. Sampai Allah bilang apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, yang menginginkan aku dan hari akhirat, engkau tidak akan punya kekuasaan terhadap mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukup Tuhanmu sebagai apa? Sebagai wakil yang akan menghadapi kamu, melindungi hamba-hambanya. Jadi sebetulnya pangkal kerusakan yang paling utama cinta pada dunia. Tadinya waktu dia pertama mencalonkan dirinya, menginginkan Allah dan hari akhirat. Begitu duduk, ternyata dijauhi sama teman-temannya, nggak diajak rapat bareng-bareng, nggak diajak kumpul. Sedangkan dia jalan kaki atau menggunakan mobil yang tua, teman-temannya mulai ganti mobil, punya rumah, punya aset. Istrinya bilang, masa kamu kalah sama teman-teman kamu? Di saat si suami menjawab, mereka kan jalan yang haram yang mereka tempuh, kamu haram-haram. Dari mana kamu itu haram? Itu kan hadiah buat kamu. Jadi akhirnya istrinya berubah menjadi syaitan. Mempengaruhi suaminya sampai suaminya akhirnya merasa dimusuhi di kantornya. Dalam rapat-rapat tidak diikutsertakan. Teman-temannya menjauhi dirinya. Dia mengatakan jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan apa? Saya salah. Akhirnya dia ikut hanyut bersama mereka. Nah ini bukan kejadian satu dua orang. Kita jumpai banyak terjadi pada wakil-wakil rakyat kita. Pada menteri-menteri yang tadinya datang dalam keadaan lugu. Sebelum berhasil, Ustaz doakannya kalau saya terpilih, agar saya betul-betul bertakwa pada Allah. Begitu terpilih, nggak lama kemudian tidak pernah mau kumpul lagi bareng kita. Takut apa? Takut hatinya gundah. Takut hatinya resah kalau diingatkan. Dia suka orang-orang justru apa? Yang mengatakan, kamu tidak perlu khawatir. Kamu ambil sebahagian, kamu infakkan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita perhatikan dunia ini kalau sampai menjadi tujuan, wal iyadzu billah. Nah kita ingin betul-betul apa? Dunia bukan tujuan kita. Tujuan kita Allah, hari akhirat. Oleh karena itu pada ayat berikutnya setelah Allah menggambarkan tadi kehidupan dunia, Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah, kalau setan mengajak kalian menuju kehidupan dunia, Allah justru mengajak kalian kemana? Ila daris salam. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Wa yahdi may yasha' ila siratin mustaqim, dan membimbing siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang menginginkan Allah. Adapun yang menginginkan dunia diabaikan. Lilladzina ahsanu Ahsanul husna. al-husna wa ziyadah. Orang yang berbuat kebaikan karena dia beriman, merindukan Allah, Allah berikan, janjikan balasan yang lebih baik. Wa ziyadah, bahkan lebih daripada itu. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Wajah mereka tidak akan diselimuti oleh apa? Qatarun wala dhillah. Tidak akan diselimuti kegelapan maupun kehinaan. Orang walaupun kaya raya, tinggi kedudukannya, tapi kalau hidupnya jauh dari Allah, dia terbawa hanyut pada hawa nafsunya, wajahnya gelap, sumpek, diajak ngomong matanya kesana kemari. Betul. Saya jumpai orang yang tadinya baik, berjuang untuk bangsa negara, begitu hanyut bersama dunia, saya ajak ngomong, matanya kesana kemari. Betul-betul kejadian. Sampai kata-katanya berubah. Jadi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, wajah mereka tidak akan diselimuti kegelapan maupun kehinaan. Walaupun gajinya kecil, walaupun katakan pendapatannya sederhana, rumah kecil, dia punya betul-betul apa? Kemuliaan yang Allah berikan buat dirinya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka lah penghuni surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Sedangkan orang-orang yang berbuat keburukan, balasan ya yang buruk sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan. Wa tarhaquhum billah, dan mereka diselimuti kehinaan walaupun di tengah-tengah kegagahan, kedudukan harta benda, wajah mereka diselimuti kehinaan. Ma lahum minallahi min asim. Tidak ada seorang pun pelindung yang akan melindungi mereka selain dari Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'an minal laili mudhlima. Seolah-olah wajah mereka diselimuti apa? Berlapis-lapis kegelapan. Oleh lapisan-lapisan kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni api neraka yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi yang penting bukan banyaknya ilmu. Yang penting bukan statusnya sebagai ustadz dan ulama besar yang hafal Quran. Tapi yang penting siapapun dia, hatinya menginginkan Allah dan hari akhirat. Maka selamat hidupnya, bahagia, damai dan sentosa. Nah sebagai penutup, mungkin satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Teringat dengan statement dan perkataannya Profesor Salim Segaf, ya, bahwasannya negara Israel itu maju karena ada yang ditakutin, ditakuti sekelilingnya dan Palestina. bukan Salim Segaf, Salim Said. Salim Said. Ya. Terus negara Singapura maju ya karena takut dan khawatir negara sekelilingnya. Nah kalau Indonesia ini Tuhan aja nggak ditakuti. Betul. Itu merupakan fakta. Dr. Salim Said, pengamat militer kita nih, yang membuat negara ini hancur karena Tuhan nggak ditakuti. Kebohongan tuh terang-terangan, tanpa malu-malu. Sampai ke Tuhan yang Maha Esa mau disingkirkan supaya nggak bikin takut mereka. Digantikan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Betul nggak? Jadi kalau kita lihat bagaimana bencana yang paling besar ini, manusia menyingkirkan justru apa? Bahtera keselamatan mereka. Meninggalkan kompas hidup mereka. Di saat kompas perjalanan dihilangkan, ya, bahtera keselamatan disingkirkan, terombang-ambing di tengah-tengah apa? Samudra yang begini luas, di atas apa? Skoci. Bayangin coba, di samudra kehidupan yang besar, di atas skoci, semuanya kegelapan tanpa kompas perjalanan, ini keadaan manusia. Oleh karena itu tidak heran, corona di tempat lain sudah surut, di negeri kita terus berkembang dengan pesat. Baik coronanya maupun corona-coronaan. Karena kalau corona-corona itu hasil rekayasa, tujuannya untuk mengeruk dana apa? Jadi terus berkembang, kenapa? Kebohongan sumbernya. Nah sebagai penutup, kita bacakan beberapa ayat dari suratul Isra dimulai dari ayat 18.
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang cepat, kami segerakan baginya apa yang diinginkan, ya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Jadi bukan sesuai kemauan dia. Nggak ada manusia yang pernah puas dalam kehidupan dunia, ada nggak? Yang sudah kaya ternyata masih mengeluh, betul nggak? Bahkan dimintain bantuan semua orang miskin, dia mengatakan lagi rugi sekarang, padahal asetnya triliunan. Sampai tutup pintu, kemudian sewa pengaman supaya orang tidak datang masuk. Handphonenya diganti. Bayangin coba. Ketakutan. Supaya orang tidak bisa kontak dirinya. Karena apa? Karena takut hartanya berkurang padahal hidup di tengah-tengah gelimangan dunia. Siapa yang menginginkan kehidupan yang cepat ini kami segerakan baginya bagi siapa yang kami kehendaki. Liman nurid. Jadi artinya semua tergantung kehendak Allah. Tapi sebaliknya, waman aradal akhirata wa sa'a thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhura. Summa ja'alna Lahu jahannama madhmuman madhura. Nah, orang semacam ini yang menginginkan kehidupan dunia yang segera pasti akan menginjak-injak kehormatan, melanggar batas. Kemudian kami sediakan baginya api neraka jahanam madhmuman dalam keadaan terhina, tercela, madhura dan terusir. Tidak ada sama sekali penghormatan buat dirinya. Coba bayangin kalau lagi pejabat dihormati, dibukakan pintu, ketangkap sama KPK, didorong-dorong dengan terborgol. Beda nggak keadaan kontradisinya? Beda. Pejabat yang tadi bicaranya paling selantang di televisi, subhanallah tidak lama kemudian apa? Diserbu oleh KPK, dibawa menuju kemana? Ke penjara KPK. Kemudian mulai disoroti oleh apa? Oleh sekian banyak media. Kan kehinaan. Itu dunia bagaimana kalau di akhirat? Di dunia dihormati, disanjung, di hari akhirat waliyadzubillah diseret dengan kepala di muka bumi. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia bukan hanya ingin tapi berjuang untuk menggapai akhirat dengan mengerjakan amal-amal soleh, maka usaha mereka amat disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibalas dengan balasan yang melimpah. Setelah itu kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Masing-masing yang menginginkan dunia, yang menginginkan akhirat, kami sediakan bagi mereka dari pemberian Tuhanmu. Artinya jangan beranggapan bahwa ahli dunia ini dapat karena merampas, tidak. Tanpa izin Allah mereka tidak akan memiliki. Jadi masing-masing kami berikan untuk mereka dari pemberian Tuhan. Sekali-kali pemberian Tuhanmu tidak sama sekali apa? Karunia Tuhanmu tidak terhalang. Artinya di sini kita diberikan pilihan oleh Allah. Menginginkan dunia atau menginginkan dunia dan akhiratnya. Orang yang menginginkan Allah dan akhirat, dunianya tersedia baginya. Dunia akan melayani dirinya, tidak akan membuat dirinya gelisah, tidurnya nyaman, makannya enak, Allah kasih, badannya sehat, rumah tangganya damai dan bahagia karena menginginkan Allah dan hari akhirat, perilakunya terjaga. Tapi begitu menginginkan dunia, mengabaikan akhirat, mulai nanti persoalan muncul. Problema tidak ada habis-habisnya, keluh kesah terus. Yang kaya, yang berkedudukan, bahkan yang berumah tangga, tinggal di rumah mewah, itu kebanyakan mereka justru yang banyak berkonsultasi. Sedangkan orang-orang yang hidupnya pas-pasan, suaminya bantuin istrinya, nyapu di rumah, neriska, ya. Betul enggak? Kerjaan rumah dikerjakan. Si suami nggak merasa gengsi, tapi kalau yang kaya, saya sudah berikan apa? Kamu apa yang kamu inginkan, mobil, kredit card, mau apa lagi kamu? Si bapak juga apa? Kepada anaknya, ayah sudah berikan kamu macam-macam, uang cukup, kredit card, mobil, supir pribadi, kamu ingin apa lagi dari ayah? Jadi si ayah mengeluhkan anaknya. Karena ayahnya hanya memberikan kepingan dunia, tidak memberikan cinta. Sampai seorang anak datang kepada ayahnya. Ayahnya kaya raya. Sudah umur 70 lebih. Dia mengatakan pada ayah, "Bah, kapan kamu mati, bah? Enggak bosan?" Enggak, true story. Kapan kamu mati? Sekarang giliran kita dong. Jangan semuanya dikendalikan oleh ayah. Enggak bosan hidup di dunia, bah? Bayangin coba. La haula wala quwata illa billah, si kakek ayah terpukul luar biasa. Dia selama ini peduli
untuk anak-anaknya semua ingin dipenuhi, tapi ternyata si anak menginginkan kematian dia. Karena menganggap kalau dia hidup, dia nggak bisa sama sekali berkuasa pada hartanya. Tapi lihat orang-orang yang sederhana, dalam ketakwaan. Ibunya diperhatikan, ayahnya apa yang mereka inginkan diutamakan daripada istri dan anaknya. Sampai di saat dia pergi jauh, ayah ibunya panggil bergegas-gegas memenuhi panggil ayah bukan karena terpaksa, karena cinta. Oleh karena itu, siapa yang ingin hidup bahagia, harmoni, damai, dan dunianya melayani dirinya bukan menjadi pelayan dunia, utamakan Allah dan kehidupan akhirat. Ikuti bimbingan petunjuk Allah, baca ayat-ayat suci kitab dan renungkan, Anda akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Insya Allah, nggak perlu lagi konsultasi masalah keluarga. Rakyat tidak akan mengeluh lagi dalam memimpin memilih pimpinannya. Tidak akan ada lagi namanya pemimpin yang akan mengecewakan bangsa dan negara. Nah, di masa akan datang jangan pernah memilih, menusuk pemimpin yang di hati tidak ada iman dan takut pada Allah maupun hari akhirat. Janji-janji mereka semua palsu kecuali janji orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan bangsa kita tidak akan terjerumus dalam lubang yang sama berulang-ulang. Tapi akan bangkit, maju, bersatu, berjuang untuk kebenaran keadilan, bukan dengan menatap wajah manusia, tapi dengan menatap wajah Allah dan merindukan kehidupan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain Alatas, Ustaz Alfan, terima kasih. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu ya mengenai tujuan hidup pada hari ini. Jelas, mantap. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Krishna, Atep, Ondi, Mas Acid, Hafiz, juga Fahri, dan Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.